Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Reika Ayu Kartikasari, dengan NIM 190512140002 dari Prodi S1 Sistem Informasi kelas 2019A. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai firewall dan juga akan melakukan percobaan atau uji cobanya. Sama seperti video saya yang sebelumnya, di sini saya juga akan memberikan pengantar singkat mengenai apa itu firewall. Pengertian firewall secara sederhana adalah sebuah sistem keamanan jaringan komputer yang berfungsi untuk melindungi komputer dari beragam jenis serangan dari komputer luar. Fungsi firewall sendiri yaitu untuk memonitor dan mengontrol semua lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar. Secara umum, firewall komputer adalah suatu program perangkat lunak yang mencegah akses tidak sah ke atau dari jaringan pribadi. Dapat dikatakan, firewall merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan komputer yang terhubung ke jaringan seperti halnya LAN ataupun juga internet. Baiklah, itu saja pengantar awal ataupun juga singkatnya mengenai firewall. Langsung saja, berikut ini saya akan melakukan percobaannya. Berikut ini adalah skema jaringan dalam percobaan yang akan saya lakukan pada video ini. Jadi di sini nantinya itu saya akan mensimulasikan dan mengemulasikan firewall Mikrotik di atas GNS3. Di sini terdapat dua jaringan ya. Ada jaringan publik yaitu terdiri dari internet dan juga switch 1, dan ada pula jaringan privat yaitu switch 2 dengan PC 1 dan PC 2. Di sini nantinya itu ada dua PC dalam jaringan privat yang terhubung dengan jaringan publik menggunakan router firewall. Dengan jaringan privat itu IP-nya 192.168.1.0/24, sedangkan yang publik itu 192.168.137.0/24. Mengapa menggunakan 137? Karena itu memang sudah ketentuannya. Ketika kita ingin membuat sharing internet antara WiFi yang ada di laptop dan juga interface loop di lokal kita, maka nantinya itu otomatis akan diberikan IP 137. Jadi antara jaringan privat dan publik itu dipisahkan oleh router firewall kita, di mana Ether 1 terhubung dengan internet dan Ether 2 terhubung dengan lokal kita yaitu PC 1 dan PC 2. Untuk internet di GNS3 ini menggunakan loop adapter. Untuk langkah percobaan yang pertama ialah sharing interface WiFi ke VirtualBox Host Only Adapter. Ketika kita menginstal VirtualBox, itu nantinya dibuatkan loop di sini namanya Virtual Host Only Network. Supaya nanti bisa terhubung GNS3 dengan internet, maka nanti WiFi ini harus di-share dengan virtual host. Nanti local loop ini yang akan digunakan untuk terhubung ke GNS3. Berikut adalah langkah-langkahnya. Nah, di sini ya, di sharing itu keterangannya VirtualBox Host Only Network. Setelah melakukan sharing interface WiFi ke VirtualBox Host Only Adapter, itu langkah selanjutnya ialah membuat skema jaringan. Akan tetapi di sini karena saya sudah membuat skema jaringan, maka setelah ini langsung saja kepada langkah yang berikutnya. Sebagai tambahan pula, di sini itu pastikan sudah tersambung. Maksudnya, kita pastikan internet ini terhubung dengan virtual box host only adapter kita yang ada di lokal tadi. Yang dimaksud adalah demikian. Jadi nanti pada cloud internetnya itu di tab 2 kali dan lalu akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, harus ada tulisan VirtualBox Host Only Network-nya. Kalaupun tidak ada, kita hanya perlu mencentang yang tulisan show itu saja. Untuk selanjutnya ialah membuat DHCP client di Ether 1. Jadi ini dibuka Winbox, lalu menggunakan MAC address, lalu konekkan. Ini kita tunggu sebentar.
Berikut adalah tampilan Winbox-nya, lalu pilih IP ke DHCP client, lalu ditambahkan. Jangan lupa untuk interface-nya yaitu ke Ether 1. Nah, itu masih mencari ya. Kalau sudah selesai mencari, maka akan langsung muncul IP yang demikian. Di sini saya mendapatkan 155 ya. 155 ini menjadi IP dari Ether 1 atau menjadi IP yang terhubung ke internet. Berikutnya ialah setting IP address statik di interface Ether 2. Nah, itu yang Ether 1. Untuk yang di Ether 2 ini nanti kita hanya perlu menambahkan dan menulis address-nya saja. Untuk IP-nya sendiri ialah 192.168.1.254. Jangan lupa untuk menambahkan /24-nya. Nah, dengan demikian itu kita sudah melakukan settingan IP di Ether 2. Dapat dikatakan juga IP di Ether 2 ini sudah terisi. Lalu setelah itu di sini saya menyeting agar IP DNS routernya itu menjadi DNS proxy dengan mengaktifkan allow remote request. Nah, jadi itu hanya tinggal perlu dicentang saja. Untuk langkah selanjutnya ialah membuat agar router bisa menghubungkan antara PC1 dengan PC2 agar nantinya itu terhubung ke internet. Di sini itu wajib menggunakan NAT, di mana NAT nanti IP yang ada di bawah atau yang terhubung Ether 2 itu akan ditimpa dengan Ether yang terhubung dengan internet, yaitu Ether 1. Untuk langkah-langkahnya adalah demikian. Berikutnya ialah setting IP address di PC1 dan PC2. Pada PC1 ini nantinya akan menggunakan IP 192.168.1.1, sedangkan untuk gateway-nya sendiri ialah 192.168.1.254. Untuk DNS-nya itu menggunakan router juga. Mengapa demikian? Karena DNS tadi sudah berubah menjadi DNS proxy. Kalau tidak di-allow harus mengisi dengan DNS yang ada di internet. Untuk selanjutnya tetap sama, yakni mengisi IP pada PC yang kedua. Jadi untuk IP PC kedua ini 192.168.1.2. Untuk yang lainnya itu tetap sama seperti settingan pada PC yang pertama. Sebelum mulai masuk pada skenario pengujian firewall, di sini ada pula yang namanya persiapan pengujian. Jadi untuk yang pertama ini ialah memastikan antara PC1 dan PC2 itu bisa berinternetan. Ini saya coba terlebih dahulu ya. Di sini nantinya itu saya akan coba membuka Google ya. Jika berhasil itu maka nantinya akan muncul sendiri. Nah, ini sepertinya sudah berhasil ya. Jadi untuk PC1 ini telah berhasil atau bisa mengakses internet. Berikutnya tidak lupa pula untuk melakukan hal yang sama pada PC yang kedua sampai nanti muncul tampilan Google seperti pada yang PC pertama. Pada PC yang kedua ini ternyata juga bisa. Berarti PC1 dan PC2 sudah bisa mengakses internet. Persiapan selanjutnya ialah memastikan
PC1 dan PC2 bisa ngeping ke router. Jadi ini ke command promptnya terlebih dahulu, ini pada PC yang ke-1. Jadi ping 192.168.1.254. Dan untuk pengujiannya itu nanti juga dilakukan hal yang sama pada PC yang kedua. Di sini dapat dikatakan bahwa PC1 sudah berhasil untuk melakukan ping ke router. Terlihat di sini bahwa PC2 juga bisa ngeping ke router. Untuk persiapan pengujian yang terakhir ialah memastikan PC host atau laptop, yaitu yang mewakili publik, bisa masuk router dengan IP Winbox. Nah, jadi ini adalah VirtualBox host only networknya, itu dengan keterangan IP-nya itu ialah 192.168.137.1. Dapat dikatakan pula berarti IP-nya itu terdapat dalam satu network. Jadi ke host kita itu terhubung dengan GNS3 itu lewat virtual host only adapter. Lalu berikutnya ini kita buka command prompt yang ada pada laptop kita dan kita coba ngeping ya. Kita ping dengan IP 192.168.137.155. Nah, ini sudah berhasil ya. Setelah itu tak lupa pula untuk membuka Winbox yang ada pada laptop kita. Itu kita isikan 192.168.137.155. Lalu kita konekkan. Nah, ini sudah terhubung ya. Jadi isi router host kita itu aksesnya dari internet, dari Ether 1 bisa tersambung pada router saat ini. Jika dilihat melalui Winbox yang ada pada PC ini, maka IP address-nya itu sama ya dengan tadi yang ada dalam VirtualBox tadi. Setelah persiapan pengujian telah selesai dilakukan, selanjutnya ialah pengujian firewall. Untuk yang pertama di sini ialah membuat firewall filter agar PC2 tidak dapat berinternet. Di sini ditambahkan terlebih dahulu, lalu mengisi chainnya yaitu forward ya. Karena di sini ingin membuat PC2 tidak dapat berinternet atau tidak bisa mengakses internet, maka addressnya di sini diisikan IP-nya dari PC2. Untuk actionnya ini kita pilih drop. Selanjutnya di sini langsung saja saya coba untuk membuka Google, apakah bisa. Untuk sebelumnya masih bisa ya. Karena sekarang sudah disetting tidak bisa, maka connect terus dan muncul the connection has time out. Untuk pengujian selanjutnya ialah membuat firewall filter agar PC1 tidak dapat ngeping ke router. Jadi ini chainnya itu input ya. Lalu addressnya itu karena agar PC1 yang tidak bisa ngeping, maka menggunakan IP-nya dari PC1 192.168.1.1.
Lalu untuk protokolnya sendiri ini menggunakan ICMP. Dan untuk actionnya sendiri ini menggunakan drop. Baiklah, di sini saya langsung mencoba untuk melakukan pingnya 192.168.1.254. Tadi kan masih bisa. Nah, kalau sekarang sudah tidak bisa karena sudah di blok tadi. Request timeout. Di sini saya juga ingin mencoba pada PC yang kedua. Masuk ke dalam command prompt lalu melakukan ping ke router yaitu 192.168.1.254. Karena yang di blok itu adalah yang PC 1, maka yang PC 2 ini masih bisa. Untuk pengujian yang terakhir ialah membuat firewall filter agar PC host atau laptop tidak dapat masuk lewat IP Winbox. Untuk chainnya tetap sama seperti sebelumnya, yakni input. Untuk protokolnya yaitu TCP, lalu untuk portnya 8291 sebagai portnya dari Winbox. Untuk actionnya ini drop ya. Interface-nya jangan lupa Ether 1. Ini kita masuk ke dalam aplikasi Winbox-nya, kita konekkan. Nah, ini lama ya, jadi seperti menghubungkan terus karena memang sudah tidak bisa masuk karena sudah diblokir dan lewat Ether 1 itu juga sudah tidak diizinkan. Jadi dapat dikatakan ini adalah firewall untuk melindungi router kita dari orang luar yang ingin merusak. Sekian percobaan yang saya lakukan pada video kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.